Pertanyaan yang semalam disebutkan, iya Bang, apa perbedaan iblis dengan syaitan? Iya, penting itu ya. Taib. Permasalahan iblis, dia diciptakan dari apa, ataupun apakah dia dengan syaitan sama, ataupun jin, ataupun iblis ini dari kalangan jin atau kalangan malaikat. Itulah kita jawab semua. Maka permasalahan iblis itu dia termasuk dari golongan apa? Dia termasuk ikhtilaf dari kalangan para ulama, katanya dari malaikat dan katanya dari kelompok jin. Maka yang rajih, iblis itu dari kelompok jin. Kalau dari kelompok jin berarti masuk kepada perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti Allah hanya menciptakan mukallafin yang diberikan perintah untuk taat kepadanya dua. Apa? Al jin wal ins. Iya apa tidak? Tadi di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan, kata Allah, jin dan manusia. Nah, iblis itu dari apa? Dari jin yang mukallaf. Maka ini yang rajih, bukan dari malaikat. Yang mana malaikat tidak mukallaf, maksudnya tidak diperintah untuk sholat dan sebagainya seperti jin dan manusia. Tetapi tetap mentaati perintah Allah. Disebutkan di Al-Quran, wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka para malaikat itu mentaati perintah Allah. Tidak dia itu kufur. Nah, adapun iblis kufur. Di saat Allah memerintahkan untuk bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Diperintah semua malaikat sujud. Karena mereka makhluk yang super taat malaikat. Sujud. Namun karena iblis terbuat dari kelompok jin yang ada hawa nafsu dan ada ketidaktaatan, maka illa iblis. Maka disebutkan di surat Al-Kahfi juga, illal iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbihi. Maka dia dari kelompok jin. Fafasaqa, makna fasaqa, dia berdosa dengan tidak mau sujud. Dan ditanyakan di ayat-ayat yang lain bahwa kenapa tidak mau sujudnya itu? Disebutkan dengan pentakwilan yang tidak pernah diajari oleh Allah itu sendiri. Seperti Allah menceritakan di surat Al-A'raf, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Di saat ditanya apa penyebabnya kamu kufur atas perintahku, ditakwilkan. Dan ini pentakwilan yang tidak pernah ada kecuali dari bid'ahnya iblis. Karena kibir. Dikatakan engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Apakah sudah ada laboratorium yang memeriksa pada zaman itu bahwa api lebih baik daripada tanah? Ada laboratorium. Memeriksa itu. Dari mana iblis? Iblis hanya sekedar dia mencari-cari alasan. Dan juga pendalilan dia terbuat dari jin juga. Allah menyebutkan waljan khalaqnahu min qablu min naris samum. Maka adapun kelompok jin, kami telah menjadikan mereka dari naris samum. Dan tadi mengaku iblis, ana khairun minhu khalaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari api. Jadi dari pendalilan di sini seperti dirajihkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim dan yang lainnya para muhakkikin, bahwa iblis bukan dari malaikat. Dengan kufurnya iblis, maka malaikat tidak pernah kufur. Di Al-Quran tadi kami sebutkan, la ya'suna ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan di ayat yang lain, yusabbihullahu laila wan nahar la yafturun. Mereka beribadah kepada Allah siang dan malam tidak pernah bosan.
Namun jin dan manusia mukallafun mempunyai pengingkaran seperti berapa manusia dan berapa dari jin yang kufur dan musyrik. Itulah maka yang rajih bahwa iblis itu dari khilaf yang ma'ruf. Apakah terbuat dari jin atau malaikat? Maka dia dikatakan dari malaikat yang dulu taat, kemudian disuruh sujud tidak mau, maka itu bisa dijadikan pendalilan ila iblis, kecuali iblis mungkin dari para malaikat, namun dari dalil-dalil yang kami sebutkan tadi bahwa dia adalah dari jin. Ada pengecas habis. Adapun dari segi apakah dia itu dari jin, maka yang rajih na'am dari jin, bukan dari malaikat. Lalu apakah perbedaan antara iblis dengan jin? Maka iblis itu dengan jin, maka iblis disebutkan oleh para ulama dia adalah dari jin dan dia pemimpin dari jin yang buruk. Pemimpin dari jin yang jahat, yang marodah, yang mengajak kekufuran kepada Allah. Maka pemimpinnya itu adalah iblis yang besar. Maka inilah jawaban bahwa iblis adalah pemimpin dari kelompok jin yang marodah, yang murdan, ataupun marodah bermakna yang membuat kekacauan. Jadi sama, jin dengan manusia ada yang baik soleh dan ada yang kufur musyrik, dan jin yang kufur musyrik mengikuti iblis dari termasuk jin, maka iblis itu pemimpin. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa iblis itu pemimpin dari kelompok jin yang jahat, yang marodah, yang mana dia itu anak buah dari iblis. Nah, jin-jin yang soleh bukan pengikut iblis dan bukan dinamakan syaitan. Paham ya? Maka oleh sebab itu, mana pendalilan yang lebih detail? Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, dari keutamaan bulan Ramadan, wasudifati syayatin, dan dipenjara setan-setan. Disebutkan di riwayat yang lain dan tafsir para ulama, wasudifati asyayatin al-marodah, mereka setan-setan yang mengikuti iblis dalam mengkufurkan dan menjauhi perintah Allah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa syayatin pengikut iblis. Maka kesimpulannya tadi, apa perbedaan jin dengan iblis? Sama-sama diciptakan dari api, jin dan iblis dan jin sama-sama dari kelompok jin. Namun bedanya iblis adalah pemimpin gembong kepada kesesatan dari kelompok jin. Dan jin ini terbagi seperti manusia yang soleh dan yang buruk. Nah, yang buruk mengikuti iblis dinamakan asyaiton. Dan pendalilan yang lain, hadis yang kita sebutkan dari Jabir ibni Abdillah, fa inna iblis ya'hudu arsyahu fil bahr, bahwa iblis mengambil singgasananya di bahar. Wa yursilu asyayatin, kemudian dia menyebarkan peletun-peletun, batalion-batalion, serdadu-serdadu yang berbaris dan banyak dari syayatin, disebutkan lafadznya. Dan dari kelompok syayatin, anak buahnya ini, ada yang didekatkan kepada iblis di saat upacara-upacara ataupun kumpulan-kumpulan dan seterusnya. Maka di dalam hadis disebutkan, yuqarribuna ilaihi asyaddu fitnatan, didekatkan kepadanya para syaitan yang paling banyak membuat kesesatan di dunia. Maka dari kesesatan yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, adalah membuat perceraian. Dan ini menjadi pendalilan bahwa mereka syayatin, didekatkan oleh iblis karena membuat perceraian. Maka disebutkan yuqarribuhu ilaihi wa ya'ti fi ra'sihi at-taj,
diberikan mahkota kepada para syaitan pengikutnya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa asyayatin adalah dari jin, iblis dari jin. Namun gembongnya jin-jin yang maradah tadi, yang dipenjara di bulan Ramadan, jin-jin yang maradah yang membuat kesesatan, itu mereka pengikut iblis, dan iblis ada. Maka mungkin ini jawaban tentang permasalahan antara iblis dengan syaitan. Dan adapun dari pertanyaan yang kedua tentang bacaan salat kita, di mana dari kemarin pertemuan pertama sampai this time kita memberikan qiraah di salat maghrib tadi dan kemarin. Di qiraah yang pertama misalnya qiraah Warsh, qiraah yang kedua qiraah dari misalnya Al-Kisai, dan qiraah yang ketiga dari qiraah Ya'qub Al-Hadrami, ataupun qiraah yang keempat juga kita baca qiraah Hamzah Al-Kufi, dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan oleh Ustadz ini apakah benar? Apakah ada dalilnya? Itu pembahasan kita. Maka perlu diketahui barakallahu fikum, permasalahan qiraah, apakah tadi pertanyaan justru saya balik bertanya. Jadi jawabannya kita balik bertanya. Saya mau menanyakan kepada Bapak yang hadir agar mengenal juga namanya, yang sering membawakan air, siapa namanya? Abu Abdurrahman Al-Johori Al-Kalantani dari Kelantan. Maka saya mau tanya, apakah Nabi dulu di saat mengimami para sahabat, dia membaca qiraah seperti yang antum dengar di masjid-masjid, qiraah Hafiz an Asim, membaca misalnya surat yang kita baca di pelajaran, dibaca di salat kemarin misalnya Al-A'la. Apakah Nabi membaca terus menerus selama dia hidup berdakwah 13 tahun di Madinah, membaca Sabbihisma Rabbikal A'la? Pertanyaan yang kedua, di saat dia membaca surat Ad-Duha, apakah membaca Wadduha walaili idza saja? Dan di saat dia membaca surat Al-Qari'ah, apakah dia membaca Al-Qari'ah Mal-Qari'ah? Dan apakah dia di saat membaca surat Al-Humazah, Wailul likulli humazatil lumazah, apakah selalu membaca qiraah itu? Silahkan dijawab. Tidak, mana dalilnya? Iya, mana dalilnya? Jawabannya tidak, tanpa dalil. Bapak, tidak. Maka itulah kenyataannya. Maka bagi para imam-imam yang memang alhamdulillah hafid Al-Quran, qiraah Hafiz an Asim, dia membaca membaca menjadi imam. Jabatan dia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun menjadi imam misalnya. Kemudian dia membaca qiraah Hafiz an Asim yang dia hafal. Maka ini pertanyaan yang besar. Apakah Nabi dulu membaca qiraah seperti itu? Jawabannya tidak. Nah, sekarang mana dalil? Dijawab tidak tahu. Baguslah, setengah jawaban. Jawabannya benar, tinggal dalilnya. Maka dalilnya di sini, dari mana kita mengatakan misalnya Nabi tidak membaca qiraah itu? Karena qiraah Hafiz an Asim tadi dinisbatkan kepada Hafiz Ibnu Umar an Asim Ibnu Abi Nujud. Maka sanad yang kalian baca Hafiz Ibnu Umar an Asim Ibnu Abi Nujud. Mahaluh Asim Ibnu Abi Nujud, dari segi ilmu hadis dia pas-pasan, saduq hasanul hadis. Lalu muridnya Hafiz Ibnu Umar siapa? Matru, rawi yang dhaif jiddan. Maka maaf, riwayat Hafiz an Asim dulu di zaman para tabi'i atau di zamannya Hafiz sendiri tidak begitu terkenal. Dan kalau kita kembali kepada ucapan para salaf, dan ini sahih kepada Imam Ahmad dan Imam Malik. Imam Malik itba'u tabi'i. Dia hidup di zaman itba'u tabi'i. Hidup dari tabi'i, itba'u tabi'i kabir, guru-gurunya dia para tabi'i, dekat kepada Nabi. Ditanya,
Kamu ikut sholat dengan siapa? Dengan Nafi', yang masyhur dengan Wars an-Nafi'. Dikatakan qiraah Nafi' Imam Al-Kabir itu mendekati kepada sunnah. Dan itu yang masyhur dulu di Madinah zaman tabi'in. Dan Imam Malik, imam dilaqabi dengan imam dari hijrah, dia imam dari Madinah. Apakah dia menjadi imam salat? Tidak. Dia salat di belakang Wars an-Nafi'. Itulah Nafi' Al-Kabir, yang qiraahnya masyhur dengan qiraah Wars an-Nafi'. Itulah. Maka yang terkenal itu. Dan begitupun Imam Ahmad. Imam Ahmad sudah jauh dari itba'ut tabi'in, bukan masuk. Jadi Imam Ahmad tidak masuk itba'ut tabi'in. Gurunya dia Imam Asy-Syafi'i di akhir itba'ut tabi'in. Karena Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, muridnya Imam Malik gembong yang terbesar dari itba'ut tabi'in, muridnya Imam Asy-Syafi'i itba'ut tabi'in yang kecil yang hampir selesai habis. Dan Imam Ahmad adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i yang sudah tidak masuk kepada itba'ut tabi'in lagi. Dia masuk kepada tabaqah yang ke-10. Namun Imam Asy-Syafi'i masih masuk ke qurun al-mufaddalah. Apa faedahnya? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik hidup di qurun al-mufaddalah, salafus saleh. Imam Ahmad sudah keluar. Itu saja. Namun tetap imam ahli sunnah seperti imam-imam di zaman now, ahli sunnah kita menghormatinya. Maka Imam Ahmad ditanya, mahwal qiraah alladhi aqrabu ila sunnah? Apa dari qiraah yang mendekati kepada sunnah? Maka dijawab, qiraahnya Wars an-Nafi'. Maka ini menunjukkan qiraah yang masyhur di zaman salaf dulu itu. Dan disebutkan di tarikh qiraahnya Hafiz an Asim tidak begitu terkenal, di antaranya karena Hafiz itu rawi yang matruk. Hadisnya dhaif jiddan, ditinggalkan. Di zaman dari khilafah Islamiyah yang turun-temurun, yang akhirnya ada di Turkiya. Nah, sebelum itu maka mereka menyebarkan. Di khilafah mereka tidaklah Al-Quran dicetak kecuali riwayat Hafiz an Asim. Paham? Maka tidaklah imam-imam kecuali riwayatnya Hafiz an Asim. Dan dicetak Quran kebanyakan cetakannya Hafiz an Asim. Maka tersebarlah sampai zaman now. Jadi para qurra di Saudiya, terutama yang menjadi mamba Al-Haramain misalnya, dengan qiraah Hafiz an Asim, dan dicetak cetakan-cetakan Quran Madinah yang ma'ruf dengan qiraah Hafiz an Asim, akhirnya itu yang terkenal. Maka ini jawaban dari pertanyaan kita tanyakan kepada antum semua. Maka Nabi dulu kalau begitu membaca qiraah siapa? Bukan qiraah Hafiz an Asim, dan bukan qiraah Wars an-Nafi', dan bukan dari qiraah Hamzah Az-Zayyad, bukan qiraah dari Ibnu Katsir, bukan qiraah dari Abu Ja'far Al-Badani, dan bukan qiraah dari Abu Amr Al-Basri, dan bukan qiraah dari Ibnu Amir Asy-Syami, dan bukan qiraah dari Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri, dan bukan qiraah dari yang terakhir Khalaf Al-Ashir, dan bukan dari qiraah Al-Kisai. Tadi saya mau menyebutkan 10 qiraah ya. Maka bukan dari satu pun dari mereka. Lalu bagaimana? Nabi membaca apa yang diturunkan kepada Jibril kepadanya, itu yang dibaca. Maka dulu Nabi membaca semua qiraah yang ada, tanpa menisbatkan kepada Al-Kisai. Al-Kisai belum lahir. Tidak kepada Hafiz an Asim, yakni Asim ibnu Bahdalah, belum lahir. Itu mereka di zaman tabi'in. Maka Nabi membaca apa yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, dan Jibril mentalkinkan kepada Nabi, dan Nabi bukan baca tulis. Jadi lihat bagaimana Jibril menurunkan Al-Quran dan Nabi tidak menulis. Lalu bagaimana Nabi hanya menghafal. Dan setelah dihafal, ditulis oleh para sahabat, di antaranya yang paling ma'ruf dari para sahabat tentang permasalahan Al-Quran, Ubay ibnu Ka'ab. Maka di sini banyak nanti riwayat-riwayat muttafaqun alaih ataupun yang selainnya, periwayatan Ubay ibnu Ka'ab. Maka kita masuk pertama kepada hadis
yang menjelaskan tentang permasalahan qiraah, bahwa Nabi tidak membaca qiraah hafs, qiraah dari 10 qura yang saya baca. Nabi membaca qiraahnya yang diberikan Jibril kepadanya. Maka telah datang hadis muttafaqun alaih, kisahnya tentang Umar dengan Hisham ibnu Al-Hakam. Umar Amirul Mukminin yang keras, masih hidup Nabi salat di belakang Hisham ibnu Al-Hakam yang merupakan seorang sahabi yang hafal Al-Quran. Di saat salat, Umar di belakang Hisham ibnu Al-Hakam membaca awal dari surat Al-Furqan. Maka Umar tidak sabar dalam salatnya. Ini apa yang dibaca oleh Hisham ibnu Al-Hakam? Berbeda dengan apa yang dia hafal, menggelegak. Tunggulah salam, baru aku bertindak. Sahih disebutkan di dalam hadis. Falaman taha minas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Umar. Apa bacaan yang engkau baca tadi? Bahkan yalufu libasahu. Terbayang dia menggunakan pakaian, dibalutkan kepada wajahnya, kepalanya. Kemudian tidak cukup dengan itu, bermuhakamah dibawa kepada Nabi. Lihat bagaimana Allah menjadikan sifat Umar. Dan sifat yang keras ini berfaedah. Selama 10 tahun dia menjadi khilafah dalam keadaan keras kepada kebenaran, tidak hulu dan ekstrim, tapi keras yang benar, banyak dari faedah. Maka dibawalah kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini Hisham ibnu Al-Hakam qara'a surat Al-Furqan, membaca awal dari surat Al-Furqan yang bukan aku hafal ya Rasulullah. Dari mana dia? Dipikirnya dipikirnya Umar, dia mendengar dari Nabi, ya sudah itu saja yang benar. Tidak tahu kalau Nabi itu ternyata membaca riwayat qiraat yang lain yang diberikan oleh Jibril. Ini dia ilmu yang tidak diketahui oleh Umar. Paham? Sekarang Umar meyakini satu qiraat. Maka oke. Nabi mengatakan, Iqra ya Hisham, karena mengadu nih atas bacaannya. Kalau begitu baca kamu wahai Hisham ibnu Al-Hakam. Dibacalah apa yang dibaca tadi oleh Umar. Bacaannya lain. Oleh Umar dikatakan tuh Nabi sudah tabayun Nabi. Taib. Sekarang baca kamu wahai Umar. Dibacalah apa yang dibaca oleh Umar dari hafalan surat awal dari Al-Furqan. Tidak disebutkan bagaimana lafaz yang berbeda, namun jika dipelajari di surat Al-Furqan ada perbedaan qiraah. Itulah yang ada. Setelah itu bermuhakamah kepada Nabi, apa jawaban Nabi kepada Hisham dan apa jawaban Nabi kepada Umar. Maka atas qiraahnya Hisham, hakadal Quran unzila. Seperti itulah Al-Quran diturunkan dari Jibril kepada wahai Umar. Jadi jangan menyalahkan langsung. Itu Al-Quran yang diturunkan, hakadal Quran unzila. Dan dikatakan kepada Umar, dari bacaan kamu itu pun hakadal Quran unzila, kamu pun benar. Jadi kesimpulannya, Nabi menjadi imam kepada para sahabatnya tidak membaca qiraah Hafs an Asim bertahun-tahun, 13 tahun, tidak. Dia membaca qiraah ini, qiraah itu, qiraah ini, qiraah itu sesuai yang Jibril turunkan. Kesimpulannya, Nabi membaca surat Al-Furqan, di belakangnya Umar, didengar oleh Umar, tidak didengar oleh Hisham. Mungkin Hisham di pasar, mungkin Hisham di mana dan seterusnya. Dan kebalikannya, Nabi membaca surat Al-Furqan, didengar oleh Hisham, dihafal, dan dia menjadi imam. Umar pada saat itu mungkin di pasar atau terlambat atau. Fahimtum? Sumbernya dari Nabi. Kemudian setelah Nabi mengatakan, kamu telah benar, demikian Al-Quran turun. Kamu telah benar kepada dua sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, inna hadal Quran unzila ala sab'a ahrufin. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan
dengan dialek Arab yang 7. Maka dari sini menjadi isyarat bahwa dialek Arab bahasanya siapa? Quraisy. Yang mana disebutkan dari tarikh dulu bahwa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang belum lahir, bahwa dia mendoakan, Robbi, aku meninggalkan di negeri yang ghairu dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, di ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lihat surat Ibrahim, di surat itu disebutkan, aku meninggalkan calon bayiku dan istriku di tempat yang kering kerontang, tidak ada tanaman, di tempat Baitukal Muharram, yakni di Mekah di zaman dulu sebelum disebut Mekah. Maka aku tinggalkan tawakal kepada Allah. Akhirnya melahirkan istrinya yang tercinta, lahirlah Ismail di tempat yang sepi. Terbayang bagaimana malam, bagaimana ini. Di zaman now ada operasi kesar, di zaman now dilahirkan oleh bidan. Kalau di Indonesia bidan, di sini apa? Pembantu yang melahirkan dan seterusnya. Maka dia dalam keadaan sendiri. Allah yang telah mengatur semuanya. Kemudian dalam keadaan lahir dan haus, maka Ismail menendang-nendang dan akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Dari situlah mempunyai air Zam-Zam untuk sumber makanan dan juga pohon kurma yang ada. Kemudian beranjak dewasa Ismail dan mulailah qabilah dari Yaman datang. Maka ini dinamakan oleh para ahlu tarikh, orang-orang Yaman dia sumber dari Arab. Ingin menikah dengan Arab, nikahi orang Yaman. Dia sumber dari Arab. Dia datang kafilah itu meminta izin kepada Ummu Ismail untuk tinggal di situ. Akhirnya menjadi desa, dari desa menjadi kota, seperti antum lihat kota Madinah sekarang. Akhirnya di situ ada bahasa bagi mereka, yang bahasanya bahasa keturunan Nabi Ismail. Maka apa yang diturunkan oleh Nabi Ismail, kelompok namanya Al-Kinanah. Bahasanya apa coba? Bahasa dari Arab yang datang dari Yaman itu. Maka menjadilah bahasa keseharian dari bahasa Kinanah. Setelah Kinanah menyebar kabilah-kabilah yang besar. Akhirnya terbaik dari Bani Kinanah Quraisy. Quraisy pun besar, banyak cabang-cabangnya, dan mereka Arab semuanya. Lahirlah Bani Hashim, dan Nabi diambil dari Bani Hashim. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di dalam hadis, fa inna afdala min aulad Ismail Kinanah, wa min afdala Kinanah Quraisy, wa min afdala Quraisy Bani Hashim, wa ana istofaina min Bani Hashim. Maka nasab Nabi Muhammad paling baik. Nabi Muhammad nasabnya kepada Bani Ismail. Dari Nabi Ismail yang anak-anaknya Kinanah banyak. Dari Kinanah ada anak-anaknya Quraisy. Diambillah terbaik dari Kinanah Quraisy. Diambil dari Bani Quraisy yang paling baik Bani Hashim. Diambil Muhammad ibni Abdillah dari Bani Hashim. Kesimpulannya, Arab mempunyai bahasa sendiri yang masyhur dengan bahasa Kinanah, kemudian dilebur menjadi masyhur dengan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy pun macam-macam. Bani Quraisy macam-macam. Ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani Hashim tadi, ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Lu'ay ibnu Ka'ab dan Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, dan ada Bani Abdi Syams. Dan Umar dari mana kabilahnya? Al-Adawi. Banyak kabilah Quraisy. Maka Umar dari Al-Adawi, Nabi Muhammad dari Bani Hashim, keluarganya Nabi Muhammad dari Bani Abdul Muttalib, dan yang lainnya banyak. Dari sini semuanya menjadi lughah, dinamakan lughatul Quraisy. Maka dulu di saat dicatat Al-Quran, disebutkan oleh para pencatat Al-Quran dari Usamah ibn Zaid dan Utsman, uktubul Quran bi lughatil Quraisy, dengan lahjah Quraisy. Kembali kepada Al-Quran. Di saat diturunkan Al-Quran oleh Jibril kepada Nabi, maka disebutkan di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, sumber-sumbernya tentang qiraah ini jelas di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas disebutkan di saat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi, for example yang mudah tadi, misalnya Al-Qari'ah, kemudian disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zidni fastazadtu, aku meminta kepada Jibril keluarkan lafaz yang lain. Karena apa? Sebagian Arab tidak bisa menyebutkan itu. Lihat bagaimana. Dari sini kita mengetahui agama Islam yang rahmatan lil alamin tidak hanya dalam permasalahan fikih. Seperti ma'ruf di dalam puasa ada udur. Mangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit di bulan Ramadan atau Safar boleh makan dan minum, tetapi membayar di hari yang akan datang, di hari selain Ramadan. Bukan hanya makan dan minum, tapi apa? Qiraah Al-Quran. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah memberikan qiraah Al-Quran dan fikih dan apa saja perkara yang mudah. Jika Arab sebagian tidak mampu untuk mengucapkan ini, maka wahai Jibril turunkan. Lihat, rahmat Nabi bukan masalah fikih saja, tapi masalah ibadah untuk membaca lafaz Al-Quran. Why? Because Al-Quran seperti di dalam hadis, alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Dibaca oleh kaum muslimin, alif lam mim bukan satu pahala. Alif saja pahala, lam saja pahala, mim saja pahala. Maka ada sebagian Arab tidak mampu menyebutkan lafaz karena lahjah ataupun istilah antum Malaysia dialek. Iya. Maka ada sebagian Arab dialeknya tidak mampu. Kita for example, kita berikan contoh dialek orangnya Indonesia. Mungkin antum juga dengar. Dialek bahasa Indonesia ada bahasa yang lain. Contohnya bahasa Indonesia. Mau kemana? Sama kan? Antum paham mau kemana? Apa dialeknya orang Betawi? Mau kemana? Juga Malaysia seperti itu. Iya, Malaysia seperti itu. Mau kemana? Lah, Indonesia mau kemana? Apakah berbeda mau kemana dengan mau kemana dengan mau kemana? Beda apa tidak? Tidak beda, sama. Orang Betawi mengatakan mau kemana? Orang Malaysia mau kemana? Orang Minang mau kemana? Dengan O. Semuanya sama. Ini for example untuk memudahkan. Dan ini diketahui oleh Nabi semua. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu Allah memberikan ilmu. Dia mengetahui lahjah lugatil Arab, lugati Quraisy. Karena dia dari Quraisy, dia mengetahui sebagian Quraisy tidak mampu. Nah, contohnya tadi Allah menurunkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nabi berkata kepada Jibril, fastaziduni, berikan kepadaku qiraah yang lain. Kenapa? Karena sebagian Arab tidak mampu membaca Al-Qari'ah. Lalu diturunkan oleh Jibril, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu setelah itu diturunkan kepada Nabi, dan Nabi zahirnya membaca itu terus, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kemudian di salat yang lain Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Dari dua khilaf ini kemudian diambil oleh ahlul Qur'an. Nah, sekarang jadi masyhur. Qiraah Hafs an Asim bagaimana bacanya? Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Qiraah Hafs an Asim dan yang lainnya jumhur banyak. Lalu qiraah yang berbeda tadi, qiraah apa masyhur? Qiraah Al-Kisai. Tak marbutah, tidak bisa dibaca Al-Qari'ah, tapi harus imalah Al-Kubra. Sebagian Arab seperti itu.
Akhirnya dibaca oleh Nabi berulang-ulang, dihafal oleh para sahabat, dijadikanlah oleh zaman tabi'i, dicatat oleh kelompok imam diantaranya Ali Al-Kisai yang masyhur dari qiraah dia. Nah sekarang qiraahnya Al-Kisai bagaimana? Al-Qari'ah tidak, tapi Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Maka adroka itu pun tidak bisa sebagian Arab. Maka berkata Arab misalnya, ana adri, aku tahu. Ma adroka mal-Qari'ah, itu lugah Arab. Sebagian tidak bisa membaca adri. Apa mereka katakan? La adri. Paham? Tidak bisa adri. Mau dipaksa tidak bisa. Ya akhi adri, adri. Tidak bisa. Dan ini waqi'. Antum kalau belajar di Yaman, dan saya menikah qabilah Yaman 3, qabilahnya lain-lain. Maka ada yang qabilahnya ta'al huna. Itu ma'ruf, ta'al huna di sini. Sebagian mengatakan ta'al hunayeh. Huna tidak bisa. Ya akhi huna. Hunayeh. Ya akhi ta'al huna. Hunayeh. Akhirnya apa? Kita ribut sama ipar ini. Lu orang Indonesia, ngomong kepada gue huna. Ana orang Arab hunayeh. Ana yang lebih berhak. Bahasa Arab, ana orang Arab. Ya udah, sorry. Terus mereka juga mengatakan amanahnu. Itu yang biasa, itu fushah. Dan itu qiraah Arab. Sebagian mengatakan amanahna. Maka ini ada qabilah di Ma'rib dan banyak. Dan kita tulabul ilm di Damaj dari berbagai kelompok datang ke Syekh Mukbil. Ngomong depan kita, amanahna ya akhi. Nahnu. Nahna. Ya akhi nahnu. Ya akhi malak ada Andalusi. Nahna. Gak bisa mereka menyebut nahnu. Nahna. Inilah kenapa Nabi di dalam hadis Ibnu Abbas, ya Jibril, fastazidni, wahai Jibril turunkan ayat yang lain. Apa tujuannya? Sebagian Arab tidak mampu untuk membaca ini. Akhirnya wadduha walaili idza saja turun pertama seperti ini. Nabi tahu tidak ada qabilah mampu membaca dengan fathah saja. Ya Jibril fastazidni, turunkan yang lain. Akhirnya diturunkan apa? Wadduha walaili idza saja. Seperti orang Malaysia mau kemana? Wadduha. Nah di sini ada seperti orang Betawi. Minta qiraah lagi ya Jibril. Tidak ada juga di sana kelompok yang menyebut wadduha wala wadduha. Apa? Wadduhe. Mau kemana? Wadduhe walaili idza saja. Itulah qiraah yang ada. Diturunkan kepada Nabi dalam berbagai qiraat sampai 7. Maka kalau lebih dari 7 sudah tidak ada lagi. Kesimpulannya qiraat tidak melebihi 7 yang ada. Dan itu yang kita pelajari kebanyakan dari ikhtilaf qiraat hanya 3. Misalnya wadduha jadi wadduha jadi wadduhe. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi itu hafaz. Hal ataka haditsul ghasyiyah qiraah Wars. Jadi yang lain qiraah Al-Kisai hal ataka haditsul ghasyiyah. Karena mereka tidak bisa membaca hal ataka. Maka Nabi meminta kepada Jibril, turunkan yang lain apa? Hal ataka. Dan qiraah Al-Ghasyiyah pun tidak mampu membaca Al-Ghasyiyah, 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 Al-Ghasyiyah. Ya sudah harus diturunkan itu. Fahimtum? Ini dia asal dan ini yang menjadi penyebab kenapa ada ilmu qiraah. Dan ini yang menyebabkan kenapa kita menginginkan tadi membaca surat-surat itu dicampur dari qiraah. Tentunya dengan ilmu kita pelajari, tidak kita buat-buat. Allahul musta'an, haram, berdosa. Maka karena ingin menghidupkan sunnah tadi agar tidak difahami, oh dulu membaca Nabi qiraah hafaz 20 tahun atau 15 tahun atau tidak. Tetapi
membaca berbagai ayat sehingga Umar berseteru dengan Hisham, perbedaan surat Al-Furqan. Umar mendengar dari Nabi qiraah yang lain dan Hisham mendengar dari Nabi qiraah yang lain. Maka mungkin ini kita cukupkan dari permasalahan qiraah, sehingga kenapa saya tadi membaca di salat maghrib qiraah yang berbeda surat Al-Baqarah tadi ya, qiraahnya Warsh. Yang tadi antum dengar muminin bukan mukminin, iya kan? Dan juga banyak dari perkara-perkara yang jelas itu ada di ilmil qiraah. Bahkan yukadzibun dan yang lainnya. Alhasil ini semua karena Arab tidak mampu. Sekarang saya contoh berikan yang terakhir di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca tadi, biar antum semuanya paham. Pertama, ihdinas siratal mustaqim. Yang tadi saya baca qiraah dari Hamzah Al-Kufi. Maksudnya bagaimana? Bukan gaya-gayaan Hamzah ingin beda. Yang lain membaca siratal mustaqim, as-sirat al-mustaqim, dia az-zirat, ingin beda. Bukan. Ini dia mewakili qiraah yang dulu Nabi membacanya. Lalu masyhur dihafal oleh imam ini dan disebarluaskan, dipopularkan jadi qiraahnya Al-Kufi. Jadi sebagian Arab tidak mampu membaca as-sirat. Ini dia sebabnya. Maka Nabi meminta kepada Jibril, ya Jibril tambah lagi qiraah. Sebagian dari Arab tidak bisa membaca as-sirat. Lalu bagaimana? Az-zirat. Maka pembacaan Al-Kufi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian ada kelompok yang lain, as-sirat, tidak membaca sod dan tidak membaca zai. Tapi apa? Membaca sin. Nah, untuk tadi aja berbeda. Ini qiraahnya siapa? Ruwais dari Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Maka dibaca ihdinas sirata, bukan sirata sod, bukan zai seperti Al-Kufiyun, zirata. Maka ini saja sudah berbeda. Contoh yang lain, alaihim. Maka qiraah yang masyhur yang antum dengar, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini qiraahnya Hasan Asim dan yang lainnya. Di sana ada qabilah tidak mampu membaca alaihim, tidak mampu dikasrohkan. Arab. Jadi jangan pikir antum Arab itu bisa begini, bisa begitu. Tidak, ini karena dialeknya mereka. Seperti antum mau kemana, yang lain mau kemana, yang lain mau kemana, orang Minang. Yang Indonesianya mau kemana, fathah misalnya. Maka begitulah keadaan. Begitupun di sini, Nabi meminta kepada Jibril untuk menurunkan qiraah yang kedua. Bagaimana? Qiraahnya tadi Hamzah Al-Kufi. Siratal ladzina an'amta alaihim dengan dhammah. Ghairil maghdubi alaihim dengan dhammah. Dan itu prakteknya. Di saat kami di Yaman pun, fa inna hada al-amr alaihim. Maka kita mengomong seperti itu. Alaihim kada wa kada. Kemudian kita kenal dengan si fulan dari negeri Yaman, dari tempat yang lain. Dikatakan, aywa alaihum. Ya akhi, alaihim. Maafi, alaihum. Ternyata nggak bisa nyebut alaihim. Kita katakan alaihim, alaihum. Ya sudah. Itu menunjukkan bahwa sebagian Arab tidak mampu menyatakan dengan disukunkan dan dhammah alaihum. Bisanya alaihim yang dibaca hafaz, bisanya alaihum. Selain itu di sana ada Arab tidak bisa mensukunkan nun. Kalau tadi masih khilaf antara fathah dengan kasrah. Alaihim, alaihum. Paham? Di sini ada yang sukun tidak mampu. Apa? Alaihimu. Jadi di semua mim sukun didomahkan. Antum
la taf'aluna hadza. Mereka akan mengatakan, antumu la taf'aluna hadza. Alaikum. Mereka mengatakan alaikumu dengan didomahkan. Dan ini tidak bisa. Dan ini dari Arab. Maka kembali kepada ayat di dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Syahidnya alaihimu. Dibaca dulu oleh Nabi seperti itu. Kemudian dihafal oleh para sahabat dan para tabi'in. Dan dicatat dan dihafal menjadi qiraah 2 qurra. Siapa? Ibnu Katsir Al-Makki dari ahli Makkah dan Abu Ja'far Al-Madani dari ahli Madinah. Dibaca alaihimu, alaikumu, semuanya pakai dhammah mim. Paham? Dan yang terakhir dari Al-Fatihah juga qiraah Ya'qub Al-Hadrami. Dibaca di awal alhamdulillahi rabbil alamin. Sukun nun. Iya apa? Ya apa tidak? Qiraah yang antum hafal Hafisan Asim. Qiraah Ya'qub tidak bisa sukun pada nun. Apa bacaannya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada fathah dan ha. Nah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak alamin, harus nah. Kalau kita katakan misalnya, bagaimana kaif haluk, saudara kamu sehat? Kita diaman. Maka mereka mengatakan awam. Dari Arab, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang ini lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bilang, kok ada nahnya? Ternyata memang Arab seperti itu. Kita saja yang memang orang ajam tidak tahu-taunya qiraah Hafisan Asim. Maka di akhir waladdallin, qiraah Hafiz yang antum hafal. Apa qiraah Ya'qub? Waladdallin. Ada nahnya. Dan ini butuh kepada ilmu. Tidak semua orang mengetahui seperti ini kecuali harus mempelajari ilmu qiraah. Maka ini tidak mengurangi dari kemuliaan, hanya min bab ilmu. Di saat kami di Jakarta dulu menjadi imam, di saat kajiannya Syekh Nu'man, dan di rumah, di kamarnya juga, di hotel kita menjadi imamnya dia. Maka dia nanya, Said, ishada Rabbil Alaminah. Lihat bagaimana Syekh cerdas. Dan alhamdulillah dapat ini di antara kita ilmu. Ya Syekh itu qiraah Ya'qub. Subhanallah. Maksudnya Arab tidak mengetahui maksudnya. Seperti itu. Itu di ilmu qiraah. Jadinya kif kamu baca alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Iya, itu qiraah Ya'qub Al-Hadrami, bahkan kita syarah bahwa itu dari qiraahnya beliau jika masuk jam'u mudzakkar as-salim. Ad-dallun jam'u mudzakkar as-salim dan al-alamin adalah jam'u mudzakkar as-salim yang mulhaq, dibaca dengan ha as-sakta. Oh, begitu. Kesimpulannya, inilah dari asas qiraah, dari qiraah asyrah yang kita baca tadi, maka ini sumbernya kepada Nabi dan Nabi dari Arab. Maka kita tutup pelajaran kita. Karena apa kita kembali kepada lahjah Arab di dalam Al-Quran itu, sehingga ada yang nah tadi, ada yang mimnya dijama alaihimu, dan ada yang kole, ata, ate, hal ataka, hal ateka, hal ateka, dan seterusnya. Kenapa? Kembali kepada Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan lugatil Arab Quraisy, harus mengikuti lahjah bahasa Arab. Dibaca dalam keadaan 7 qiraah Arab. Mana dalil? Butuh dalil juga. Pertama, Allah berfirman, bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu di dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan bilisanin, dengan lahjah Arabiyyin mubin, dari lahjah Arab yang fushah. Maka ada yang
disebutkan ata, ate, ate itu benar. Karena kembali kepada lughah Arabiyah. Ayat yang kedua di awal surat Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Arabiyan dalam keadaan mansub hal. Maknanya kami menurunkan kata Allah Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih, yang ada 7 dialek. Maka dari 2 landasan Al-Quran ini dan Nabi diturunkan oleh Jibril Al-Quran dengan lafaz-lafaz tertentu, dia dengan penuh rahmat mengatakan fastaziduni, tambahkan kepadaku. Sebagian Arab tidak mampu menyebutkan ini. Fazada, wazada, wazada. Di riwayat yang lain kita tutup. Dari tadi kita tutup, tapi nambah lagi hadis. Di hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di As-Sahih Al-Musnad, di Musnad Ubay. Kita baca di pondok kita Musnad Ubay dan alhamdulillah selesai. Kebetulan Musnad Ubay kebanyakan tentang qiraah dan itu yang menyejukkan hati kita tentang qiraah karena Ubay ahlil qiraah. Maka di hadis itu disebutkan dari Ubay bahwa Ubay berkata Nabi kepadaku, ya Ubay, fa innallaha qad qala li an usami'ul Qur'an indak. Wahai Ubay, aku dikatakan oleh Allah agar mentasmi Al-Quran dengan kamu ya Ubay. Kaget apa tidak? Jika antum Ubay, gimana rasanya? Disebutkan di hadis. Allah samani. Wahai Nabi Muhammad, Allah menyebutkan tasmi'ku Ubay. Allah yang menciptakan langit dan bumi, surga neraka dari semenjak al-awal wal akhir menyebutkan aku tasmi ke Ubay karena dia tidak baca tulis. Turun dari Jibril, dibaca oleh Nabi. Apa kata Nabi? Uktub ya Ubay, tulis wahai Ubay, dengarkan wahai Ubay. Ditasmi oleh Ubay. Ya Rasulullah, Allah menyebut namaku yang menciptakan alam raya semesta ini, tasmi kepada Ubay. Naam, kata Nabi. Kemudian masih ditanya oleh Nabi, maka kalau begitu, hal farihta, apakah kamu senang dan bahagia? Naam ya Rasulullah. Fabidzalika falyafrahu. Seperti di Al-Quran, maka dari keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kalian, fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah. Ini keutamaan Ubay disebutkan oleh Syekh kami Muqbil. Dari keutamaan Ubay dimasukkan hadis ini. Apa keutamaannya? Allah menyebut nama Ubay agar Nabi Muhammad tasmi kepada Ubay. Subhanallah. Disebutkan oleh Syekh Muqbil dan disahihkan hadisnya. Dan pendalilan juga dari sini diriwayatkan oleh Ubay. Berkata Rasulullah kepada Ubay, Isma' ya Ubay, di tasmi itu disebutkan hadis. Kemudian Nabi fastazidni, wahai Jibril, berikan aku lafaz yang lain karena Arab tidak mampu. Ini kalimat Arab tidak mampu, ini dari kita, maknanya seperti itu. Fazada Jibril, maka Jibril menambah. Tidak cukup di riwayat itu yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil dari riwayat Ubay. Qala Jibril, kalim sahibak hadihi as-saniyah. Setelah itu tambah lagi, hadihi as-salisah. Setelah itu berkata lagi Jibril, kalim sahibak hadihi al-khamisah. Kalim sahibak hadihi as-sadisah sampai hadihi as-sabi'ah. Lihat bagaimana wahyu turun. Maka Jibril di saat diminta oleh Nabi, wahai Jibril, sebagian Quraisy tidak bisa menyebutkan misalnya Al-Qari'ah, bisanya Al-Qari'ah, turunkan, diturunkan. Kemudian apa kata Jibril? Kalim sahibah, katakan kepada Ubay. Ini qiraah yang kedua. Lihat bagaimana dulu. Dan Ubay yang menghafal, dan Ubay yang menulis. Kalim sahibak di hadis itu berapa diulang? Katakan kepada temanmu Ubay. Katakan kepada temanku, ini qiraah yang ketiga, ini qiraah yang keempat. Kemudian di akhirnya, ini hadis yang terakhir. Dari tadi terakhir. Muttafaqun alaih dari Umar. Berkata Nabi, inna hadal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin, faman qara'a minha faqad asaba. Bahwa Al-Quran itu diturunkan
dengan 7 dialek. Barang siapa yang mengambil satu dari dialek saja, seperti tadi yang Al-Qari'ah dengan fathah, atau Al-Qari'ah dengan imalah Al-Kubra, atau tadi Wadduha dengan fathah, atau Wadduha dengan taklil qiraah Wars, atau Wadduha dengan qiraah Al-Kisai, kata Nabi semuanya benar. Maka di sini kita membaca tadi Al-Qiraah di salat-salat sebelumnya, semuanya kata Nabi benar, dan menjadi poin bagi pendalilan bagi kita. Sunnahnya dulu Nabi membaca Al-Quran dengan berbagai qiraah. Mungkin kita cukupkan pelajaran di sini. Maka alhamdulillah kita sudah beberapa jam. Ini pertanyaan apa-apa? Ini nambah nanti. Entar dulu ini, nanti sambung lagi sampai jam 9. Baik, ini terakhir saja.